di bulan suci Ramadan untuk mengganyang penipu. Kemudian beliau juga bukan hari ini ya untuk membuktikan keberanian beliau. Saya sangat kagum sekali dan bahkan saya bergetar gitu ya, bergetar ketika melihat keberanian beliau yang mendatangi terindikasi penipu itu sendiri, nggak rame-rame gitu. Karena keberanian seseorang itu bukan di saat rame-rame, pasti sendiri seperti beliau yang beliau lakukan gitu. Nah, mungkin beliau ingin menyaingi pesulap merah ketika mendatangi Samsudin ya. Nah, cuman beliau ini lebih tegas gitu. Kalau pesulap merah dulu kan nggak setegas beliau ya, beda lah. Nah, kalau pesulap merah kan mengganyang dukun yang memang viral di YouTube gitu. Jadi orang tahu kebohongannya, penipuannya itu memang disiarkan sendiri. Nah, misalnya. Nah, kalau Habibana kan yang memang tidak tersiar di depan umum gitu. Nah, jadi di belakang layar gitu. Nah, itu pun kita tahu dia penipu dari beliau. Tapi kalau yang dilakukan oleh pesulap merah dulu, kita tahu dia penipu memang disiarkan sendiri. Nah, misalnya Udin dulu ya. Udin dulu menyiarkan kedololannya dan kedobolannya di depan publik gitu. Sehingga masyarakat tahu gitu. Walaupun nggak ada pesulap merah tahu, cuman nggak ada yang berani datangi gitu. Nah, kalau yang ini luar biasa nih. Penipu berkedok ahli hikmah ya, ahli hikmat. Nah, sampai beliau datangi sendiri, gedor-gedor pagar rumahnya, teriak-teriak kebun binatang, kemudian ya wajar lah, penipu ya kan. Ternyata setelah saya teliti, beliau memang berani, saudara. Berani sekali, luar biasa, cucu Nabi. Beda lah dengan pesulap merah. Di kesempatan kali ini saya juga ingin mengucapkan selamat berbahagia untuk Habibana, Habib Gurunda ya, Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Selamat menempuh hidup baru. Semoga sakinah, mawaddah, warahmah. Kalian jangan iri, jangan kalian bully orang nikah. Bukan bejina, bukan begini, bukan begitu ya. Jangan iri, kalau mau nikah lagi. Jangan kalian iri. Mudah-mudahan beliau sehat ya. Dan juga Habibana Bahar bin Ali bin Sumit semakin berani dalam menegakkan kebenaran versinya. Untuk kepentingan konten tentunya. Kalau kepentingan rakyat mana ada di situ. Beliau sangat berani sekali di kontennya. Luar biasa, saudara. Bahkan beliau datang sendiri untuk menggeruduk penipu. Katanya digeruduklah, katanya. Bahkan bentak-bentak polisi, saudara. Jenderal. Kalau bukan jenderal mana berani menggertak polisi, ya kan? Emang IB masih mampu, itu bukan urusan saya bang, dan kita nggak masuk sejauh itulah bang ya. Jadi kita lihat aja apa yang akan terjadi ke depan. Ini kata-kata kontennya Habibana, penipunya sudah ketangkap. Kemarin saya cari tahu belum. Masalahnya lain gitu. Masa provokator terprovokasi? Nggak mungkin lah. Itu salah. Nggak mungkin sekelas beliau bisa terprovokasi gitu. Itu memang murni itu. Insya Allah saudara ya. Gagah sekali beliau. Datang sendiri, geruduk penipu. Penipunya ditangkap polisi. Nggak pakai lama. Sebentar aja udah set udah selesai gitu. Sama beliau. Sama beliau cepat sekali tuh. Apalagi, waduh, belum datang aja orang udah ketar-ketir, ketakutan. Nih udah ditangani sama Habibana nih. Gimana nih gitu. Parah nih. Makanya jangan nipu ya. Bahaya nih. Gibah. Bukan gibah, ini berita abang. Abang kalau nonton berita gibah ya? TV One ada gibahnya, Metro TV ada gibahnya gitu. BBC ada gibahnya, gitu bang ya?
Susah sekali hidupmu, Bang. Menipunya 25 miliar, saudara. Banyak sekali ya. Saya sangat mengapresiasi sekali dan sangat mengagumi sekali sosok Habibana ya. Setelah saya lihat keberanian beliau dalam bulan suci Ramadan ini. Beliau kalau nggak sensasi ya bukan beliau namanya. Harus tetap sensasi, cari sensasi. Tapi karena mimpi ya kawan. Nah itu bukan urusan kita. Ya. Menikah karena mimpi lah, karena ini, karena itu bukan urusan kita ya kawan. Petamburan hadir nggak? Salam buat teman-teman Petamburan semuanya ya. Kenapa kok momennya pas bulan Ramadan? Karena bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan ampunan ya. Pahalanya dilipat gandakan gitu. Jadi kalau bulan Ramadan itu kadang-kadang orang kan nggak sanggup kerja, susah kerjanya gitu. Mau dawir susah, panas ya kan. Apalagi harus menampakkan bahwa kita puasa. Jadi harus ada pemasukan gitu. Kadang-kadang ada orang bilang, bang, tolong bang, itu ada yang nipu saya. Padahal kita nggak tahu masalahnya apa. Udah kita ikut aja, biar kita dianggap sebagai pahlawan, pembela rakyat. Padahal kita masuk perangkap orang misalnya kan. Nah, nanti tinggal klarifikasi. Ternyata saya ditipu, saudara. Nah, saya tidak akan minta maaf sampai kiamat pun. Saya ditipu. Saya pikir memang benar-benar penipu. Ya, sebatas pengetahuan saya memang penipu. Karena saya bisa tahu apa aja gitu. Saya segala tahu gitu. Ya, gitu saudara. Saya sangat tahu sekali. Nanti kalau TJ yang ngomong fitnah, kamu nggak paham, kamu nggak tahu apa-apa TJ. Ya udahlah, si paling tahu. Arek Surabaya hadir bang, salam buat teman-teman Arek Surabaya. Berani sekali beliau, Masya Allah, berani sendiri datang geruduk. Kan kata beliau kalau seorang pemberani itu bukan karena rame, tapi karena sendiri. Beliau sendiri datang, saudara, apa kalian nggak lihat? Apakah TJ pernah kena tipu? Pernah. Pernah lah, tentu kita pernah kena tipu. Ketipu cucu Nabi palsu, ya kan? Tes DNA bang, si Puat itu gimana? Si Puat dan tes DNA. Assalamualaikum Bang TJ Cianjur hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cianjur, pokoknya kalian jangan membuli ya. Nih saya ingatkan nih, Gurunda jangan kalian bully. Itu menikahi, bukan menzinahi. Tolong diperhatikan ya. Orang menikah bagus-bagus, ya kan? Jangan kalian bully, jangan kalian giring ke sana kemari. Nah, itu jangan. Mari kita dukung Habibana Habib Bahar bin Ali bin Sumit. Yang sedang besar kepala, yang sedang namanya besar, harum namanya. Beliau seorang pembasmi, penipu. Beliau berani langsung menggeruduk, tidak seperti TJ cuman keluar-keluar di medsos. Beliau turun langsung sendiri. Ya kan? Jangan kayak kalian nih keluar-keluar kok kayak kita nih keluar-keluar kagak berani ya kan? Apalagi menuduh orang lain sembarangan penipu, nggak berani kita kalau nggak ada bukti gitu. Apalagi nggak menunjukkan bukti, katanya ada bukti tapi nggak menunjukkan bukti gitu. Bahkan kita seolah-olah lebih berhak daripada polisi, ya itu jangan ya saudara ya. Itu cuman cucu Nabi yang bisa seperti itu. Kalau kita mana bisa? Ya, paling-paling kalau misalnya ini ada laporan nih, ada penipu nih, menipu sekian 200 sekian miliar misalnya. Ini saya sekian persen udah ada di situ kan gambaran saya. Kalau misalnya saya sebagai orang awam, bukan cucu siapa-siapa gitu ya kan. Saya sudah
kepikiran nih, saya dapat persennya nih berapa nih dari 240 sekian miliar gitu kan. Makanya saya berani gitu. Kalau saya berani karena uang misal ya. Lampung hadir lur. Salam buat teman-teman Lampung semuanya. Lur, dulur. Bagaimana TJ cara membedakan penipu berasi? Saya nggak tahu, Bang. Anda nggak paham yang begitu-begitu, Bang. Ya? Mau penipu, saya saat ini justru banyak melihat penipu bersorban, saudara. Saya lebih tertarik membahas itu, penipu bersorban, penipu bergamis, penipu bertasbih, ya, penipu bersolawat, berkedok solawat dan segala macam. Saya lebih tertarik ke sana. Kalau yang berdasi ada yang ngurusnya KPK. Tapi kalau yang penipu bersorban, penipu bergamis, itu belum ada yang nangani. Kerak-kerak bersorban ya. Masya Allah, berani sekali bulan suci Ramadan. Diberkali dengan amalan menggeruduk rumah orang sambil teriak-teriak kebun binatang. Masya Allah, itu sangat santun sekali karena yang keluar dari mulut mulia, saudara. Jadi jangan kalian menilai, jangan kalian samakan dengan kalian. Kok kalian mencaci maki orang, itu beda. Karena kalian itu bukan siapa-siapa. Tapi kalau yang caci maki orang itu orang mulia, cucu Rasulullah ngakunya, itu beda itu. Ya. Karena misalnya keluar anjing, misalnya dalam mulut dia, itu bukan sembarangan anjing, minimal Ashabul Kahfi. Khidmir gitu ya kan. Kalau kita apalah. Aduh. Habib Bahar kesayangan Ibe, kesayangan saya juga dong. Kalian pikir saya benci sama beliau? Saya kasihan. Sayang sama beliau, sayang sekali. Apalagi sekarang saya lihat kagum sekali saya. Beliau seorang patriot sejati gitu, seorang pemberani, jenderal umat Islam. Makanya polisi aja dibentak waktu kemarin itu. Masalahnya belum jelas sudah bentak-bentak polisi ya kan? Jenderal. Beliau. Insya Allah, saudara. Beliau luar biasa. Apapun yang ditunjukkan oleh beliau, walaupun konyol, itu akan viral, saudara. Karena cucu Rasulullah. Itu model-model seperti itu, preman-preman tahun 90-an ke bawahnya lagi itu, nagih-nagih hutang orang ya kan. Jadi backingan ya seperti itulah zaman dulu gitu. Zaman sekarang lucu kelihatannya, apalagi dikontenin ya. Kita maklum orang konten itu kadang-kadang memang aneh-aneh, menampakkan setan, geruduk hantu, ini geruduk penipu. Yang penting kontennya banyak yang nonton gitu. Itu intinya, kepentingan konten, saudara. Bang, beliau apa beliung? Kalau beliung tajam, Bang. Cari cuan, nah itu. Cari cuan. Zaman Hercules itu. Seperti itu. Kenapa Habib Bahar berani datang penipu sedangkan nggak berani TJ? TJ kan bukan pemberani. Kalau beliau pemberani dan tangguh seperti Marco Lopo. Aduh, hiperbola nih, bukan hiperbola nih. Saya bukan hiperbola, bukan kiper bola juga, Bang. Saya mengatakan isi hati saya, isi pikiran saya, apa yang saya lihat dari konten beliau. Masya Allah.
Kalau nggak kayak gitu nggak dikejar nanti bulan Ramadan nggak dapat banyak cuan ya kan? Kan bulan Ramadan nggak bisa bikin acara maulid ya kawan. Emang ada yang bikin acara maulid bulan Ramadan? Nggak ada lah. Kenapa? Ya kalian mikir lah. TJ nggak ada jiwa preman. Yang pertama saya bukan pemberani. Nah, yang kedua bukan preman juga. Nah, yang ketiga saya sendiri. Nah, kalaupun saya datangi rumah orang nanti aduh, saya juga malu. Ada malunya gitu. Saya datang menggonggong depan rumah orang, orangnya nggak nerima kita, ya malu. Apalagi orangnya nggak kenal sama kita. Siapa lu? Ini kan masalah saya, kenapa lu ikut campur? Itu malu saya. Nah, misalnya kita punya masalah dengan orang lain, masalah pribadi misalnya, masalah utang piutang, masalah apalah. Kita datang lagi, kan malu kita. Nah, itu saya tahu malu gitu, Bang. Tapi kalau Habib Bahar bukan nggak tahu malu, beliau memang, apa ya, beliau memang jenderal umat Islam, beliau punya hak. Beliau panutan, beliau sebagai cucu Rasulullah, sebagai penerus. Jadi wajar kalau melakukan hal seperti itu. Ya, beliau banyak sekali pun rekam jejak beliau sukses dalam melawan kemungkaran. Meratakan PT Angkasa Pura II, meratakan Al-Zaitun, melawan PT Angkasa Pura II, melawan Al-Zaitun. Dan beliau punya kelebihan. Dipatok ular kobra, kobranya mati. Ditembak sampai bolong sorbannya, beliau masih hidup. Nggak pun ada hasil visum sampai hari ini. Kan bagus itu. Kalau TJ apalah? Kalau ditembak, didor udah lewat. Ya kan? Beliau nggak tahu malu. Nutup diskotik pun sendiri, nutup tempat hiburan bulan Ramadan tahun kemarin itu sendiri karena punya temannya. Kalau dia kan nggak punya teman yang punya tempat begituan, saudara. Gimana saya mau suruh tutup? Nanti saya babak belur. DJ pernah nggak dimarahkan sama orang? Nggak tahu bang pertanyaannya maksudnya apa. Assalamualaikum bang Hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang beliau ya karomahnya ngeri sekali. Waktu ke Aceh aja beliau angkat rincong ya, merinding saya saudara. Rencana mau hadir, mau ketemu beliau, begitu angkat rincong, walaupun rincongnya rincong souvenir ya, saya langsung merinding saudara. Ini nih pahlawan zaman sekarang nih. Jangan lupa ya kalau matinya nanti dikasih gelar Anumerta, dikasih gelar pahlawan. Kasih pangkat Anumerta karena jenderal. Merinding saya, ya kawan. Beliau siap memenangkan, menang ternyata di Aceh sebelum beliau datang. Memang sudah beramai-ramai di sini merencanakan kemenangan Abah. Ya. Kenapa rambut TJ tidak diwarnai? Nanti adiknya Habib Bahar bin Ali bin Sumit marah. Saya pernah warnai waktu itu, marah dibilang KW mau niru-niru abang dia, beda lah. Baca kitab dulu. Yani fi dzambih minal mu'minina yakhruj. Sekarang udah pinter beliau, nggak gitu lagi. Apa kabar Pleret bang? Nggak tahu bang, saya belum pernah ke Pleret bang. Kalau si botak dari Pleret saya tahu kabarnya. Kabarnya lagi menggiring seolah-olah Prabowo bahas nasab juga, Gibran bahas nasab juga, tapi nggak laku saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa garomahnya TIJ? Garomahnya TIJ hukum yang tergantung 20 tahun nggak bisa dijalankan. Katanya kemarin waktu TIJ ngebahas ikon, ya, TIJ bisa dipenjara 20 tahun tergantung gitu. Ternyata nggak bisa kan? Nah itulah garomah. Makin saya gas ya kan, ternyata nggak mempan. Ya seperti itu saudara.
Aduh, saudara. Gua 20 tahun tergantung mana Alwi enggak lah. Backingan dia habis masa jabatannya. Hai. Bang TJ, sungguh mulia karena terus memuji orang mulia. Iya iyalah. Bukan memuji, saya bukan memuji, fakta saya katakan. Habibana Habib Bahar bin Ali bin Subit sebagai seorang pemberani. Beliau menciduk, mendatangi, meratakan. Itu sudah kebiasaan beliau. Dan beliau berani sendiri datangnya. Kita datang ke rumah orang nggak disambut, buka puasa lagi depan. Kalau saya itu, kalau di sini ya, mungkin tradisi beda-beda. Di sini namanya tidak tahu malu. Datang rumah orang tidak dibukain pintu, ngamuk-ngamuk di sendiri, habis itu makan di depan rumah dia lagi. Kalau di tempat kami di sini memalukan begitu. Cara tabayun bukan begitu. Mungkin cara tabayun di sana beda, kan beda guru. Karena beliau itu ilmunya dapatnya ya bersanad ya. Udah orangnya bernasab, ilmunya bersanad lagi. Kurang apa lagi coba? Ya. Apakah TJ seorang ulama? Bukan. Kalau di seberang sana seekor ulama juga ada. Kan dulu ada fatwa tuh yang mengatakan kalau hewan itu akalnya baik, kelakuannya bagus, itu ulama katanya, fatwa ulama seberang sana. Hewan pun kalau berkelakuan baik itu disebut ulama katanya. Berarti bukan sekedar seorang ulama, tapi seekor ulama gitu ya. Bingung saya. Jadi apapun diulamakan. Jadi nggak heran kalau ada orang walaupun nggak jelas diklaim sebagai ulama, nggak heran saya kalau di seberang sana. Fatwa si Nur bang, iya Sugi Nur itu. Jadi kalau ada hewan berkelakuan baik itu ulama katanya. Jadi seberang sana. Pokoknya kita harus nyebrang dulu dari Bakauni Merak. Baru kita dapat ilmu seperti itu. Kalau di sini enggak. Ya. Kalau di sini ulama itu manusia yang pertama. Yang kedua berilmu, berakhlak. Seorang yang alim, yang alamah. Bukan hewan pun ulama di sini ya, beda ya. Ajaran seberang dengan ajaran sini beda, saudara. Kalau di sana kuburan pun bisa begini, bisa begitu. Di sini nggak bisa. Nggak bisa. Kalau berakal sudah pastilah bang. Karena orang gila di sini nggak dibilang ulama, nggak dielu-elukan sebagai ulama. Orang gila di sini dibawa ke rumah sakit jiwa bang. Kalau di sana kan dibawa ke pengajian orang gila kan. Kalau di sini enggak, dibawa ke rumah sakit jiwa. Itulah yang membedakan ajaran seberang sini dengan seberang sana. Abang mana kopi diseruput dong? Jangan gitu bang ya. Barangkali ada teman-teman kita yang puasa di sini. Ya. Kalau seberang sana orang gila dianggap wali ya. Kalau di sini ya orang gila dianggap sakit, bukan sakti. Ada orang gila ngomong nggak bisa diambil itu omongan dia. Kecuali ngomongnya ya ketika ngomong benar yang dia omongin baru kita dengarkan. Tapi yang namanya orang gila ya patut dipertanyakan juga kebenarannya, saudara. Ya. Itu mah Gus Fuad juga berani. Berani sekali beliau. Berani sekali. Sangat berani. Ntar lagi kita kasih balak 6 di jidatnya. Di talak, di jidat. Salam dari Jakarta, salam buat teman-teman Jakarta semuanya ya. Apakah TJ seorang dukun? Bukan bang. Saya petani bang, bukan dukun.
bang, orang nikah jangan dibully bang, itu salah kaprah. Ya, walaupun kita nggak suka, kalian nggak suka sama beliau, dalam hal ini Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, beliau menikah, jangan dibully. Beliau menikahi. Dan lagian apa urusan kita? Kecuali kayak kemarin yang terjadi di Cirebon. Masih ingat oknum yang di Cirebon? Itu baru kita bahas. Orang nikah, seharusnya kita doakan supaya beliau diberikan keturunan yang mulia juga. Diberkahkan kehidupannya yang baru bersama pasangan yang baru, diberikan kebahagiaan. Semoga keluarganya sakinah, mawaddah, dan juga dipenuhi dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ayo, yang positif apalagi di bulan Ramadan ini, doakan beliau. Kalau beliau selama ini tidak sadar, supaya disadarkan. Oke, sudah ya. Sudah 27 menit nih. TJ, kata lu nggak pernah sekolah, tapi kok bahasa Indonesia lu lancar. Emang untuk berbicara bahasa Indonesia harus sekolah dulu ya bang? Kayaknya enggak. Berteman aja dengan orang yang ngomong bahasa Indonesia udah bisa. Belajar bahasa nggak perlu sekolah. Ya. Nantilah, tenang dulu TJ. Oke. Lanjutlah. Aduh. Ayo teman-teman, kasih apresiasi dukungan kepada Habibana Bahar bin Ali bin Sumit. Karena beliau kalau nggak seperti itu gelar sebagai jenderal umat Islam tidak akan pernah berfungsi gitu. Jadi yang beliau lakukan itu merupakan tugas beliau untuk mengayomi masyarakat. Kan jenderal tuh, mengayomi masyarakat, menindak masyarakat yang semena-mena, penipu walaupun nggak jelas ya. Begitu. Polisi dibentak, ya kan? Biar kelihatan jago gitu. Dan memang beliau jago dalam hal itu. Bentak polisinya, biar kelihatan hebat saudara. Karena memang beliau hebat. Coba kalau TJ bentak-bentak polisi kayak gitu, kecap langsung TJ. Selisih 27 tahun bang usia. Apa masalahnya bang? Nggak ada masalah bang itu. Apalagi kita laki-laki. Perempuan lebih tua nggak ada masalah. Selisih mau apa, nggak ada urusan kita. Ya, beliau menikahi. Kita doakan beliau diberikan kebahagiaan. Walaupun doa kita belum tentu diterima orang awam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak bapak ana di penjara, kata Bahar. Di situ ana ketawa. Jangan tertawa, beliau memang suka di penjara. Kalau beliau di penjara nggak akan ada isu kriminalisasi ulama, nggak akan ada. Dia memang suka di sana, memang habitatnya. Biar bisa ngajar ngaji di sana. Betul ya, betul. Terima kasih teman-teman semuanya, sudah 30 menit saya menemani kalian semua. Panas di sini, ntar kita sambung lagi ya. Kalau ada waktu, saya nggak janji nih, kalau ada waktu, ada umur, nanti kita sambung lagi live ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.